Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam kasih Kristus. Sebagaimana kita akan kembali mempelajari firman Tuhan bersama-sama, saya akan kutip di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Yang ampuhnya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi, siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali membahas bagaimana peranan gereja Tuhan di dalam dunia ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa segala rencana Allah adalah Kristus. Segala sesuatunya adalah bagi Kristus. Kristus adalah kepala atas segala sesuatu. Dia adalah raja di atas segala raja. Itu sebabnya raja harus memiliki umat. Dan Yesus Kristus membangun daripada gerejanya. Dan inilah bagaimana gereja Tuhan ada, dilahirkan oleh Kristus Yesus, bukan diciptakan. Sebagaimana kita ketahui dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya segala ciptaan yang sudah terkontaminasi, tercemar oleh dosa, daripada zaman penciptaan di sana, semuanya sudah jatuh dalam dosa, dan semua sudah tercemar oleh karena dosa. Itu sebabnya Kristus melahirkan daripada gerejanya yang diurapi oleh Roh Kudusnya, di mana Roh Allah bersemayam dalam diri orang-orang kudusnya. Inilah yang disebut daripada gereja Tuhan. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mempelajari bagaimana tulisan daripada Yohanes tentang Yohanes Pembaptis, di mana Yohanes Pembaptis dia mengatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Peranan gereja Tuhan penting di dalam dunia ini bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang pertama kita ketahui bersama bahwa gereja Tuhan, orang-orang kudusnya harus serupa dengan Kristus. Gereja harus mencerminkan Kristus Yesus. Gereja harus memancarkan Kristus. Gereja harus memantulkan, mengekspresikan Kristus, supaya setiap orang melihat perbuatan kita dan memuliakan Dia di sorga. Kita hidup bagi Kristus. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis mengatakan, ia harus makin besar dan aku makin kecil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pengirian kita kepada Kristus Yesus, jangan kita melupakan satu hal ini, bahwa kita ada di dalam dunia ini sebagaimana gerejanya. Kita harus menjadi garam dan terang dunia. Kita harus menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita, supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya nama Kristus Yesus yang dibesarkan. Bukan diri kita, bukan institusi, bukan daripada organisasi atau individu yang dibesarkan, tetapi adalah Kristus Yesus di muka bumi ini, sehingga segala sesuatunya memuliakan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya kita memahami dan menyadari akan perkara ini, bahwa saudara ada di dalam dunia ini. Kita mempunyai keluarga, kita mempunyai pekerjaan, kita mempunyai pelayanan. Kita ini harus tetap melakukan tindakan untuk memancarkan, mengekspresikan, membesarkan Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Baik di tempat ini ada gereja Tuhan, atau di sana ada gereja Tuhan, atau di seberang sana ada gereja Tuhan. Namun segala sesuatunya bukanlah daripada individu atau organisasi yang dibesarkan, tapi Kristus yang harus besar. Kristus yang harus melebar ke kiri ke kanan. Kristus yang harus menjadi gemuk, sehingga yang nampak adalah Kristus Yesus, bukan daripada manusia. Yohanes Pembaptis menyadari betul bahwa dia itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kemuliaan Kristus Yesus. Bahkan dia katakan oleh firman Tuhan sebelum ayat ini sebelumnya, dia katakan bahwa membuka tali kasutnya pun aku tidak berani. Tidak ada wewenang kalau bukan daripada perintah, otoritas daripada Allah yang Maha Tinggi dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Betapa pentingnya kita menyadari perkara ini. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita perbuat adalah bagi kemuliaan bagi Kristus Yesus. Kita harus tunduk patuh sepenuhnya dalam otoritas Allah yang maha tinggi. Bukan kepentingan kita, bukan daripada keuntungan kita. Kita di dalam melaksanakan daripada kegiatan-kegiatan di dalam gereja Tuhan sepertinya. Kita harus tunduk patuh bahwa segala sesuatu yang kita perbuat, yang kita lakukan, bahkan yang kita pikirkan, mungkin saja bahkan apa yang kita perkatakan adalah bagi kemuliaan Kristus Yesus. Firman Allah katakan sekali lagi dalam Matius 5 ayat 16. Biarlah terangmu bercahaya di depan orang, agar mereka melihat perbuatan yang baik dan mereka memuliakan Bapamu di sorga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Kristus dia mengekspresikan Bapa di sorga, maka saat sekarang ini gereja Tuhan, saudara dengan saya, harus mengekspresikan Kristus Yesus ke dalam dunia ini, supaya semua orang sekitar kita memandang melihat bahwa Kristus adalah Tuhan. Dialah Raja di atas segala raja. Mereka memuliakan Kristus oleh karena perbuatan-perbuatan kita. Yang Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita merasakan bahwa kita hanya gereja yang bersahaja saja. Jangan kita hanya menjadi gereja yang tidak bisa berbuat sesuatu dalam perkara kehidupan kita dalam perkara ini. Roh Kudus menuntun kita, memimpin kita untuk menerapkan kasih Kristus di dalam dunia ini dimanapun kita berada. Pada saat sekarang banyak orang di luar sana, mereka mengatakan bahwa tindakan mereka adalah untuk memuliakan Tuhan mereka. Mereka berbuat ini oleh karena Tuhan mereka. Seolah-olah mereka katakan bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Tuhannya. Padahal yang mereka lakukan adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Kristus Yesus. Nah, sebagai gereja Tuhan, kita harus melakukan tindakan kasih Kristus kepada setiap orang. Di dalam umat Allah, di dalam gereja Tuhan, dengan masyarakat secara sosial, kita hidup dalam berdampingan dalam kemajemukan di negara NKRI ini. Kita harus menerapkan, memancarkan kasih Kristus kepada setiap orang. Jangan oleh karena gara-gara perbuatan kita, sehingga nama Tuhan tercela, sehingga mereka menghujat nama Kristus Yesus karena perbuatan kita yang salah. Oleh karena kita tidak hidup dalam pimpinan rohnya, tetapi kita hidup dalam perbuatan daging kita yang lama. Manusia lama kita. Kita masih suka tipu-tipu. Kita masih suka mengolok-olok, mengejek, fitnah. Bahkan juga gosip-gosip dan sebagainya. Yang sebenarnya tidak boleh dilakukan daripada gereja Tuhan. Gereja Tuhan harus memuliakan Kristus Yesus. Baik dengan perkataan, perbuatan. Baik dalam tindakan. Supaya nama Tuhan kita dimuliakan dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita kepada firman Tuhan. Bahwa yang pertama gereja Tuhan harus membesarkan Kristus. Dan yang kedua kita berbicara bagaimana ya, ayat ke-29. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita daripada mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis mengatakan, dia mengutarakan betapa dia bersukacita melihat bagaimana mempelai laki-laki yang ada gambaran Kristus. Dia bersama-sama dengan mempelai wanita yang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Dan itu merupakan satu sukacita yang penuh dikatakan dalam firman Tuhan ayat 29 ini. Inilah menggambarkan bahwa gereja Tuhan, kita sebagai umatnya yang kudus pada akhir zaman ini, kita harus melakukan kehendak Allah, menyukakan hati Kristus, mengedepankan kepentingan Kristus, dan kita melakukan tindakan-tindakan keseharian kita dengan sesuai dengan firman Allah di bawah pimpinan rohnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada sukacita yang melimpah bila mana kita tidak berbuat sesuatu bagi nama Tuhan. Kalau saudara dengan saya bertindak sesuatu untuk bagi diri sendiri, maka saudara akan menuai daripada kekecewaan. Tapi apabila kita melakukan tindakan perbuatan bagi Kristus Yesus, sekecil apapun juga, orang tersebut tidak akan pernah terlepas daripada berkat Allah. Sukacita itu melimpah. Sukacita terasa dalam kehidupan bagi orang yang bertindak sesuai dengan firman Allah.
Sebab ada damai sejahtera yang tidak dapat kita rasakan di dalam dunia ini. Dunia tidak bisa memberikan damai yang sesungguhnya. Sebentar damai, besok lagi ada kekacauan. Sebentar lancar, besok lagi ada kekacauan. Sebentar ada daripada kenyamanan, kelihatannya aman, tapi sebentar lagi ada kekacauan dan lain sebagainya. Dunia tidak bisa memberikan damai yang sebagaimana kita inginkan. Hanya Kristus yang bisa memberikan damai sejahtera yang daripada sorga, yang melebihi daripada akal pikiran manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya sukacita kita adalah bila mana kita melakukan firman Tuhan. Mungkin kelihatannya bahasa kata-katanya ada sesuatu yang konyol. Tetapi saudara, orang yang bertindak sesuai dengan firman Tuhan, saya mau katakan, engkau adalah orang yang bersukacita penuh dalam hidup ini. Sebab rahasia sorga ada dalam kehidupanmu. Sukacita, damai sejahtera daripada sorga ada melingkupi kehidupan orang yang bertindak sesuai dengan firman Allah. Dan inilah janji firman Tuhan. Roh Kudus akan selalu mengayomi orang tersebut bahwa sukacita sorgawi, damai yang daripada sorga yang dilakukan ataupun dilaksanakan, diperbuat oleh daripada kehadiran Roh yang Kudus. Maka Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita kita adalah bila kita menyukakan hati Allah. Inilah tugas gereja Tuhan. Kalau yang pertama, gereja Tuhan harus membesarkan Kristus. Dan yang kedua, gereja Tuhan harus senantiasa mencari kesukaan hati Allah. Bukan kesukaan daripada pribadi-pribadi masing-masing. Ingat sekali lagi, kalau engkau menabur daripada sebagaimana firman Tuhan katakan, maka engkau akan menuai damai sejahtera. Tapi kalau engkau menabur sebagaimana apa yang engkau inginkan secara insani, engkau akan menuai daripada kekecewaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan di sana ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Kristus dia di atas segala-galanya. Dia yang kita puji, dia yang kita sembah. Bukan manusia yang kita puji, yang kita sembah. Bukan juga sesuatu yang di luar daripada Kristus. Tapi Kristuslah yang harus diagungkan dari sekarang dan selama-lamanya. Kalau engkau dalam keadaan sehat, engkau harus patut mengucap syukur. Kalau engkau diberi berkat pada hari ini, saya yakin bahwa engkau patut mengucap syukur yang melimpah dalam kehidupanmu. Kalau engkau ada dalam keadaan saat sekarang ini, kondisi apapun juga saya mau katakan bahwa tetap Kristus adalah di atas segala-galanya bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah peranan gereja Tuhan dalam akhir zaman ini. Sebagaimana Yohanes Pembaptis katakan, dia harus makin besar, aku harus semakin kecil. Dan sukacitaku adalah bila mana aku melihat mempelai laki-laki bersukacita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, senangkan hati Tuhan, sukakan daripada hati Allah. Maka Allah akan melimpahkan daripada sukacitanya dalam kehidupanmu dengan saya. Dan yang ketiga, kita bicara bagaimana dia adalah di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Dalam kondisi apapun juga, tetaplah Kristus adalah Tuhan dan Rajaku, dia tetap juru selamatku. Baik dalam keadaan kondisi apapun, baik kita ditimpa sakit penyakit, kesehatan, ataupun kita dalam kondisi mungkin dalam ataupun usaha yang menurun, engkau jangan mengucapkan sesuatu kata-kata yang bertolak belakang dengan kebesaran nama Kristus Yesus. Kita patut tetap mengatakan Kristus tetap adalah pemberkat. Kalau engkau dalam kehidupanmu belum diberkati, katakan bahwa dialah pemberkat, maka engkau akan melihat bahwa Kristus tidak pernah lupa akan kepada umatnya yang percaya, yang bersandar, yang berlindung kepada dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah peranan gereja Tuhan. Jangan engkau membesarkan manusia, besarkan Kristus Yesus Tuhan. Bahwa dialah yang harus memenuhi daripada bumi ini dengan kemuliaannya. Sekarang dan selama-lamanya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mengasihi kita sekalian. Dan tetaplah tekun menjalani daripada tindakan-tindakan sebagaimana firman Tuhan katakan. Jadilah gereja Tuhan yang menyukakan hati Allah sekarang dan selama-lamanya. Berkat Tuhan, pertolongan, penghiburan, kelimpahan, sukacita damai melingkupi kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya,